Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Jasyanti, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131563. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Wanggar kelas 8B dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini ada yang tidak berangkat? Ada. Bu Guru panggil namanya Abdul Rashid Ahman, Ya Adi Musliman, Akmal Fairuz, Tang Arafah Putra, Aya Restika Adi. Sebagai manusia yang nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Ayo silahkan kalian berdiri, kita menyanyikan sama-sama. Tanah airku. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Siapa manusia yang paling bagus akhlaknya menurut kalian? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi akhir. Selain itu ada lagi? Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi yang paling akhir. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyempurnakan wahyunya dengan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu Allah yang disampaikan kepada umatnya yang sekarang adalah Al-Quran. Iya, betul. Kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa tadi Bu Guru tanya akhlak yang paling sempurna, yang paling bagus di muka bumi ini? Karena Bu Guru akan memberikan kepada kalian materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Lanjut, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari pelajaran ini. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah serta tujuan diutusnya Rasul beserta dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menyebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Guru ingin mengajak kalian ice breaking.
Terima kasih. Kita lanjut ke materi. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memberi wahyu kepada para nabi untuk diamalkan hanya untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Sedangkan Rasul, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan diutusnya Rasul, yaitu yang pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Tiga, memberikan kabar gembira dan peringatan. Empat, menjadi teladan bagi umat manusia. Lima, menyempurnakan akhlak manusia. Yang keenam adalah menegakkan keadilan di muka bumi ini. Dalil tentang iman kepada Rasul terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Lakum fi Rasulillahi Uswatun hasanah. Iya. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله Ayo semua bunyi. كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله Ya, itu tadi ayat Al-Ahzab ayat 21. 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Sifat-sifat wajib Rasul. Pertama adalah sidik, artinya jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatona, cerdas. Ya. Wah, good. Sifat mustahil berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kadhib artinya dusta, khianat artinya berkhianat, kitman menyembunyikan wahyu Allah, dan balada bodoh. Berikutnya hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah dari beriman atau keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikutnya, Bu Guru akan menayangkan video. Ibrahim alaihissalam yang mencari keberadaan Tuhan. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Betapa terkejutnya ia melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah ini pasti ada yang menciptakan. Maka di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Dirinya berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang dia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam di ufuk, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim pun berpikir pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengatur segalanya.
Ya, tadi kalian sudah melihat video bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, dan kalian sekarang membentuk kelompok-kelompok, dan Bu Guru akan membagikan LKPD. Tadi yang Bu Guru sudah sampaikan, lembar kerja peserta didik. Tulis kelas berapa dan nama-nama anggota kalian. Tunjuk siapa yang menjadi sekretaris atau ketua, atau mungkin yang pencatat, pencari materi, berbagi tugas. Nanti setelah menyelesaikan LKPD, tugas kalian adalah presentasi ke depan. Nanti kalau sudah, tunjuk temanmu siapa yang jadi moderator atau MC singkat. Yang sebelah sini sudah paham ya dengan kenapa ditipek? Ya nggak apa-apa, sana sini sama saja. Yang penting maksudnya sama, nggak terkecoh dengan bahan ajar itu saja. Kan ada buku juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo yang sudah selesai nanti boleh presentasi ke depan. Yang lainnya lo sudah jawab 2, 3. Itu dulu dibaca dulu perintahnya aja. Pertanyaannya apa? Oh, berarti bintang didikte biar cepat. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Titik. Oke, sudah aman. Sudah mau selesai. Lanjut. Kelompok 1 sudah siap. Siapa moderatornya? Coba yang lain perhatikan juga sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Apa itu Nabi dan Rasul? Nabi seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Apa perbedaannya antara Nabi dan Rasul? Setiap Rasul pasti seorang Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah seorang Rasul. Apa saja sifat-sifat yang wajib mereka miliki? Sidik, benar atau jujur, mustahil seorang rasul bohong. Amanah, dapat dipercaya, menjaga kepercayaan Allah di umatnya. Tabligh, menyampaikan, tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Fatonha, cerdas, mampu menjawab tantangan dan memimpin umat dengan bijak. Sebutkan 25 nabi dan rasul.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. 1. Jujur dalam ujian, meneladani sifat sidik. 2. Tanggung jawab terhadap tugas, meneladani sifat amanah. 3. Rajin belajar, meneladani sifat fatona agar menjadi orang yang cerdas dan bermanfaat. 4. Sabar saat menghadapi masalah, meneladani ketabahan para nabi ulul azmi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Kita bisa mengetahui cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat bulan dan matahari. Mengapa Allah mengutus orang-orang pilihan seperti beliau? Karena Nabi yang dari bayi hidupnya di goa. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. So, ke evaluasi. Tugas kalian adalah mengerjakan pilihan ganda. Nanti tulis nama kelas pilihan ganda. Ya. Kalau sudah, langsung dikumpulkan ke mejanya Bu Guru. Pilihan ganda saja. Itu dilanjut. Iya. Ini mandiri pilihan ganda. Pilihan ganda. Iya. Siapa yang belum dapat? Evaluasi pilihan ganda. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan, nanti Bu Guru akan koreksi setelah selesai pelajaran ini. Guru. Ya, kelompok 1 sudah. Ya. Ya, sudah semua. Kalau sudah semua, duduk yang bagus. Materi kita sudah selesai. Sudah evaluasi seberapa kalian memahami materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bu Guru ingin menanyakan bagaimana materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul, apakah ada Nabi yang menurut kalian itu, atau Rasul yang menurut kalian itu yang berkesan di hati kalian? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad? Karena ujian berdakwahnya sangat berat. Betul sekali, karena Rasulullah itu sampai luka-luka kakinya, sampai badannya terluka, tapi tetap masih memperjuangkan agama Islam. Dari awal hingga akhir kita belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kira-kira menurut kalian yang kalian pahami dari awal sampai akhir itu apa? Kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Perbedaan antara Nabi dan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Iya, Rasul? Iya. Intinya adalah Nabi itu wahyunya untuk diri sendiri dan Rasul wahyunya untuk umatnya. Sifat wajib Rasul ada 4 yang wajib kita amalkan. Kenapa? Karena itu sifat yang mulia. Pertama adalah sidik, artinya 2. Artinya 3. Tabligh artinya 4. Fatona artinya cerdas. Ini sifat-sifat yang wajib kita tiru, yang wajib kita amalkan karena Rasul mengajarkan kita perilaku yang baik, sifat-sifat wajib yang baik. Sedangkan yang mustahil itu juga tidak boleh kita contoh. Kenapa? Karena Rasul tidak mengajarkan itu semua. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Oke, berikutnya untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang ulul azmi, Nabi ulul azmi. Tadi sudah disinggung oleh siapa? Abdul Rashid. Nanti kita akan membahas. Sebelum membahas, sekilas info, ulul azmi adalah Nabi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah. Oke, kita akan pelajari untuk berikutnya. Dan tugas
adalah menghafal nabi dan rasul. Yang tolong ditutup doa penutup yang seperti biasa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih Sultan. Pelajaran kita sudah selesai dan Bu Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.